Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabrina Aulia Nurrahma dengan NIM 2111783. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar pendidikan yang judulnya Dimensi dan Hakikat Manusia, yang kedua landasan dan asas-asas kependidikan, yang ketiga perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan, dan yang terakhir landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Yang pertama, dimensi hakikat manusia. Manusia berasal dari kata manu atau bahasa Sanskerta dan mens artinya bahasa Latin yang artinya berpikir, berakal budi atau homo. Guru harus mempelajari hakikat dasar manusia karena bagaimanapun guru pasti akan menghadapi manusia, bagai itu siswa atau rekan kerjanya. Wujud sifat hakikat manusia yang membedakan dengan hewan yaitu yang kesatu, kemampuan menyadari diri. Kunci perbedaan manusia dengan hewan adalah adanya kemampuan menyadari diri pada manusia. Yang kedua, kemampuan bereksistensi, kemungkinan menerobos ruang dan waktu, tidak terbelenggu oleh ruang, tempat, dan waktu, sehingga manusia memiliki unsur kebebasan. Adanya manusia bukan berada seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, melainkan mengada di muka bumi. Yang ketiga, kepemilikan kata hati. Kata hati atau men sering disebut dengan hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan lain-lainnya. Yang keempat, ada moral. Moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam, yaitu yang benar-benar baik. Manusia sebagai manusia moral yang baik atau moral yang tinggi atau luhur. Perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hati yang tajam atau realisasi dan dari kata hati yang tumpul disebut moral yang buruk atau moral yang rendah atau al-asor atau lazim, dikatakan tidak bermoral. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Ketersediaan untuk menanggung jawab segenap akibat perbuatan yang menuntut bertanggung jawab. Wujud bertanggung jawab ini ada tiga. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang kedua, bertanggung jawab kepada masyarakat. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada Tuhan. Ada hubungan erat antara kata hati, moral, dan tanggung jawab. Yang keenam, rasa kebebasan adalah rasa bebas atau tidak terikat dengan sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntunan atau kodrat umum. Bebas tetapi terikat oleh kodrat manusia. 7. Kewajiban dan hak kewajiban dan hak dua macam pada sebagai manifestasi manusia sebagai makhluk sosial. Tak ada hak tanpa kewajiban dan kewajiban ada karena ada hak yang harus dipenuhi. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan sebagai hasil perpaduan dari pengalaman yang menyenangkan dengan yang pahit antara proses dengan hasil, yaitu manusia sebagai makhluk yang memiliki raga dan jiwa. Lalu manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk hidup pribadi dan makhluk Tuhan. Yang keempat, manusia adalah makhluk religius, artinya makhluk yang mengakui ketuhanan. Selanjutnya, ada perkembangan dimensi hakikat manusia. Perkembangan secara utuh, wujud dimensinya antara jasmani dan rohani, antara keindividualan, kesosialan dan keasusilaan, dan keberagaman, antara aspek kognitif, afektif, dan spimotor. Lalu, arah perkembangannya diarahkan kepada perkembangan dimensi keindividualan, kesosialan, keasusilaan, dan keberagaman secara terpadu. Yang kedua, landasan kependidikan. Landasan filosofis, sosiologis, kultural, psikologis, ilmiah, dan teknologi. Asas-asas kependidikan. 1. Asas Tuturi Handayani yang saat ini dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sastrokartono menjadi Intargosotolondo, di depan menjadi contoh Itmadoyo Magum Karso, di tengah memberi dukungan dan semangat. Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Ketiga, semboyan ini memiliki makna yang sangat dalam untuk seorang pendidikan atau guru. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning
merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap kependidikan seumur hidup atau lifelong education. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandiriannya. Dalam belajar itu sangat dihindari campur tangan guru, namun guru harus selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Kedelapan, wujud sifat hakikat manusia, dan ketiga asas yang telah saya sebutkan tadi sangat bermanfaat sebagai bekal yang harus diketahui dan dipahami serta dijabarkan oleh guru maupun calon guru. Yang ketiga, kepribadian dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Perubahan zaman yang kian cepat menuntut kita untuk mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi zaman baru yang akan datang. Manusia Indonesia di depan diarahkan kepada kepembelian kemampuan yang sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di masa depan tersebut. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Perkembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan sangat cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematik. Upaya masyarakat mengantisipasi masa depan. Yang pertama, perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam penentuan wawasan dan perilaku manusia. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya dan atau kaidah yang menjadi rujukan perilaku. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 4. Landasan dan asas-asas kependidikan dan penerapannya. 1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat. 2. Seorang pendidik guru harus melibatkan mental siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, seorang pendidik, guru, atau bertugas hanya untuk mengarahkan siswa. Manfaat dari kita sebagai calon guru profesional untuk mengetahui keempat materi di atas adalah agar kita dapat meningkatkan kualitas peserta didik dari segi pendidikan baik itu kognitif, afektif, maupun moral, sehingga mencapaikan tujuannya pembelajaran baik bagi siswa dan bagi guru. Selain itu, manfaat yang didapatkan kita sebagai calon guru profesional dengan mengetahui hakikat-hakikat manusia adalah kita dapat terus belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga sebagai seorang guru nanti kita dapat mengajarkan banyak hal baik yang meliputi perkembangan secara jasmani dan rohani secara kognitif dan afektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.